Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran layanan bimbingan klasikal. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran secara daring. Anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas. Berdoa mulai. Selesai. Anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang layanan pengertian belajar menurut para ahli dan ciri-ciri belajar, hakikat belajar, dan tentang gaya belajar. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang modalitas belajar dan ciri-cirinya. Modalitas belajar dan ciri-cirinya paling tidak ada 3 poin. Yang pertama yaitu tentang modalitas belajar secara visual. Yang kedua yaitu modalitas belajar secara kinestetis. Yang ketiga yaitu modalitas belajar secara auditorial. Itu paling tidak ada 3 modalitas dan ciri-ciri belajar. Sekalian, sebelum kita mengetahui tentang ciri-ciri modalitas belajar secara visual, kita akan mengetahui tentang modalitas dan ciri-cirinya. Di dalam proses belajar, yaitu tentunya ada beberapa poin yang dapat mempengaruhi tentang keberhasilan belajar. Lingkungan belajar memberikan pengaruh besar pada keberhasilan belajar kalian. Oleh karena itu, ciptakanlah suasana belajar yang nyaman, sehat, dan santai. Lingkungan yang nyaman bersifat subjektif karena terkait dengan modalitas belajar. Sekarang kita lihat, yaitu setiap modalitas belajar tentunya memiliki ciri-ciri tersendiri. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ciri-ciri dengan modalitas belajar secara visual. Ciri-ciri yang pertama adalah yaitu rapi dan teratur. Yang kedua yaitu berbicara dengan cepat. Yang ketiga yaitu mementingkan penampilan. Jadi karena yang disebut dengan visual adalah kelihatan, maka bisa kita perhatikan dan bisa kita nilai. Yaitu yang pertama adalah rapi dan teratur, berbicara dengan cepat. Yang ketiga yaitu mementingkan penampilan. Yang keempat adalah baik perencana dan pengatur jangka panjang yang baik. Itu ada 4 ciri modalitas secara visual. Strategi belajar efektifnya yang bagaimana? Yaitu modalitas belajar secara visual. Yang pertama adalah belajar dengan gambar atau diagram dan peta. Jadi langsung dengan adanya media. Yang kedua yaitu membuat coretan, simbol, tanda-tanda yang penting.
Yang ketiga, yaitu gunakan video gambar. Itu menggunakan video gambar-gambar yang berwarna. Yang keempat, yaitu membuat pengelompokan. Nah, jadi strategi belajar efektifnya menggunakan modalitas visual adalah ada empat strategi belajar efektif. Nah, sedangkan ciri-ciri orang dengan modalitas auditorial adalah yang pertama, berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja. Nah, kebiasaan ya, kalau menggunakan modalitas auditorial adalah biasanya berbicara pada diri sendiri pada saat ketika belajar atau bekerja. Yang kedua, yaitu mudah terganggu dengan adanya keributan. Yang ketiga, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang keempat, lebih suka seni daripada lukisan. Nah, sedangkan strategi belajar dengan auditorial adalah strategi belajar efektifnya ada beberapa poin. Yang pertama, membaca dengan suara atau cerita. Jadi tidak menggunakan membaca dalam hati, tapi membaca dengan suara. Sehingga orang lain bisa mendengar atau dengan cerita. Yang kedua, yaitu menulis ulang yang dipelajari atau ringkasan. Nah, kebiasaannya adalah orang yang menggunakan atau siswa yang menggunakan belajar auditorial adalah mengulang kembali pelajaran atau membuat ringkasan. Yang ketiga, diskusi, berdebat, dan wawancara. Jadi ada 3 strategi belajar efektifnya ketika menggunakan modalitas auditorial. Nah, yang ketiga, yaitu ciri-ciri orang dengan modalitas kinestetik. Nah, yang dimaksud dengan modalitas kinestetik adalah menggunakan bahasa tubuh. Nah, kita lihat ciri-ciri orang yang menggunakan modalitas kinestetik. Yang pertama adalah berbicara dengan perlahan. Tidak sebaliknya dengan menggunakan berbicara dengan cepat. Yang kedua, yaitu menanggapi dengan perhatian fisik. Nah, karena yang disebut tadi kinestetik adalah menggunakan bahasa tubuh, maka yang diperlihatkan adalah dengan menggunakan perhatian fisik. Nah, sedangkan strategi belajar efektifnya ketika menggunakan modalitas belajar kinestetik adalah yang pertama, melakukan praktek. Langsung dengan cara praktek, tidak secara teori. Yang kedua, yaitu mengamati demo atau contoh konkret. Ini demo bukan demo seperti orang yang kita lihat di televisi, yaitu dengan mengerahkan orang banyak di jalanan, tetapi yang disebut mengamati demo di sini adalah mempraktekkan langsung atau melihat orang yang praktek secara konkret dan nyata. Yang ketiga, menggunakan gerak dalam belajar. Jadi dalam mempraktekannya yaitu menggunakan bahasa tubuh atau gerak dalam belajar. Nah, anak sekalian, itulah tentang modalitas belajar dan ciri-cirinya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah modalitas belajar secara visual.
Yang kedua, modalitas secara auditorial. Yang ketiga adalah modalitas secara kinestetis. Itulah anak-anak sekalian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini tentang ciri-ciri dan modalitas belajar. Mudah-mudahan di dalam pembelajaran secara online yang kita laksanakan, mudah-mudahan bisa kita coba dan kita praktekkan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran secara daring atau online pada kesempatan kali ini. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi apa yang dapat Bapak sampaikan dapat dipahami dan dapat dipraktekkan di dalam mengikuti pembelajaran. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.